Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Rizky Fitri Fadilah, mahasiswa program studi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Juanda, Bogor. Pernah nggak kalian nulis gasken di chat teman? Terus tiba-tiba bingung nulis apa laporan kuliah? Atau ngerasa canggung pas harus pakai kata baku setelah setahun penuh komunikasi pakai bahasa gaul? Kalau iya, presentasi saya hari ini pas banget buat kalian. Karena kita akan bahas seberapa besar sebenarnya pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Oke, untuk program ini, presentasi ini adalah bagian dari program penyuluhan bahasa Indonesia digital, sebuah inisiatif edukasi bahasa yang berfokus pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan bijak di era media sosial. Ada tiga hal yang akan kita bahas. Apa itu bahasa gaul? Dan bagaimana ia berkembang di Indonesia? Dan sikap bijak apa yang bisa kita ambil sebagai penggunaan bahasa? Lalu ada fenomena nyata. Setiap hari, jutaan pelajar dan mahasiswa Indonesia berkomunikasi dengan istilah seperti gua, lo, santuy, baper, sampai campuran bahasa asing seperti overthinking, bahasa Inggris. Bang, overthinking tuh terlalu berpikir berlebihan gitu. Buruk tapi ya, untuk negatif. Overthinking banget sih. Pikiran lu jelek banget gitu. Pikiran kamu. Tuh kan, lu juga gaul. Tidak masalah dalam percakapan informal, tapi masalah muncul ketika bahas batas formal dan informal mulai kabur. Ada tiga dampak nyata. Bahasa gaul menyusup ke tulisan formal seperti skripsi dan surat lamaran. Generasi muda semakin asing dengan kosakata baku dan identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mulai tergerus. Edukasi inti. Bahasa gaul adalah ragam bahasa non-standar yang berkembang di kalangan anak muda, lahir dari tiga sumber pemendekan kata seperti ga dan oke, gas. Serapan bahasa Inggris yang dilokalkan seperti low key and literally dan literally. Setelah converting low key literally, low key itu kayak diam-diam gitu. Lalu ada literally yang secara harfiah kalau di bahasa Indonesia. Serta kreasi istilah baru berbasis konten digital seperti kepo dan walls. Bahasa gaul punya dua sisi. Sisi positifnya, ia mempercepat komunikasi informal dan berkaya ekspresi kreatif anak muda. Tapi sisi negatifnya, ia mengikis kosakata baku dan bisa menurunkan kemampuan menulis formal kalau tidak diimbangi latihan. Contoh praktisnya ya. Coba kita bandingkan menulis email ke dosen dengan, Pak, gua mau nanya soal tugas kemarin. Dengan bahasa bakunya, Bapak, saya ingin bertanya mengenai tugas yang telah diberikan sebelumnya. Atau dalam laporan akademik, hasil penelitian ini keren banget dibanding hasil penelitian ini sangat signifikan dan menunjukkan perkembangan yang positif. Lihat bedanya kan? Ini bukan soal gaul atau tidaknya bahasa kita, tapi soal ketepatan konteks. Lalu ada etika digital. Sorry. Nah, bahasa Indonesia lahir dari Sumpah Pemuda 1928, sebuah ikrar historis yang menjadi bahasa sebagai simbol kesatuan bangsa ketika bahasa gaul mendominasi ruang digital tanpa kendali. Yang terancam bukan cuma tata bahasa, tapi juga identitas budaya bangsa dan kemampuan generasi muda berkomunikasi secara profesional. Ada tiga prinsip bijak berbahasa: kontekstualitas, kesadaran identitas, dan kemampuan beralih kode.
Menguasai bahasa gaul untuk fleksibilitas sosial sekaligus bahasa baku untuk kompetensi profesional. Solusi dan agenda perubahan. Sebagai solusi, saya menawarkan formula 3K. Pertama, kenali konteks yang sebelum menulis atau berbicara, kenali situasinya, formal atau informal, publik atau pribadi. Gunakan bahasa yang sesuai. Lalu ada kuasai bahasa baku, yaitu aktif berlatih menulis dengan ejaan dan tata bahasa yang benar. Gunakan KBBI dan PUEBI sebagai panduan utama. Lalu K3, kreatif namun bertanggung jawab. Bahasa gaul boleh digunakan sebagai ekspresi kreatif, namun tetap dalam bahasa yang tidak merusak identitas dan kompetensi bahasa nasional. Langkah praktis sehari-harinya itu misalkan buka KBBI online, memperkaya kosakata baku, biasakan menulis, seperti jurnal harian, atau caption media sosial, tapi yang informatif dan efektif ya. Lalu email dan pesan akademik yang dengan struktur yang tepat. Ikuti komunitas digital yang literasi yang dan itu dapat mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Jadikan pedoman umum bacaan bahasa Indonesia dengan referensi menulis formal. Lalu penutup, bahasa gaul bukan musuh bahasa Indonesia. Keduanya bisa berdampingan secara harmonis asal kita tahu kapan dan di mana menggunakannya. Gunakan bahasa Indonesia yang santun, benar, dan mencerahkan. Karena bahasa yang baik menciptakan dunia digital yang lebih sehat dan bermartabat. Kenapa tema? Lalu lanjut ke alasan kenapa saya memilih tema ini. Tema digital merah putih modern. Yang pertama, merah putih menegaskan identitas bahasa Indonesia dan nasionalisme, langsung nyambung ke poin Sumpah Pemuda 1928 di segmen etika digital. Lampiranmu sendiri sudah punya kode warna, merah untuk bahasa gaul, hijau untuk bahasa baku. Dari tabel perbandingannya segmen tadi, kalau tema dasarnya merah putih, hijau di tabel tetap kontras kebaca jelas. Nuansa digital dan modern, bukan formal kaku pas karena topiknya soal media sosial dan generasi muda. Sesuai juga sama instruksi platform unggah di lampiran antara YouTube, Reels, dan TikTok. Yang keempat, font sans serif tegas untuk judul Poppins atau Montserrat. Dikombinasi font lebih santai untuk timatan gaul di slide contoh. Tadi slide ya. Kontras visual formal versus informal yang mendukung isi presentasi. Oke, terima kasih. Ini adalah menyimak presentasi saya. Saya Rizky Fikir Fadila dari program studi di Fakultas Ilmu Komputer. Program studinya, prodinya Ilmu Komputer, Universitas Juanda, Bogor. Pamit undur diri.